Vivo V21 5G. Jelas lah ya, ini adalah sequel dari Vivo V20 yang kami berdua miss di tahun lalu. Sejujurnya kami berdua cukup excited dengan smartphone ini karena ada beberapa hal yang sangat menarik, terutama kameranya dan desainnya. Yuk kita lihat bareng-bareng apa yang ditawarkan oleh Vivo V21 5G ini. Rasanya nggak berlebihan ya kalau kami bilang Vivo V21 5G adalah handphone mid-range yang paling premium dan ganteng untuk segmen harga yang dituju. Bodi yang begitu langsing alias ultra slim ditandem dengan glass sandwich beserta frame yang cenderung flat. Berhasil membuat kami kesengsem di pandangan dan genggaman pertama. Gue langsung feels like home, berangkat dari X60 Pro yang jadi daily driver gue. Betah megang handphone ini berlama-lama. Infonya sih ini adalah handphone 5G paling tipis yang beredar resmi di Indonesia. Sedikit tips dari gue, kalau mau feel premiumnya tetap dapet, nggak usah pakein case bawaannya karena rada kurang oke nih. Cus, belanja case, habis beli. Tapi mesti diinget juga, rada licin nih kalau dipakai tanpa case. Handphone ini ada dua warna ya, Dusk Blue dan Sunset Dazzle. Yang Dusk Blue itu menurut kami lebih elegan sekaligus laki banget. Sedangkan yang Sunset Dazzle seperti unit kami ini lebih light dan girly. Tapi ya balik lagi ya, ke selera nggak ada yang salah. Sesuai embel-embel di belakang namanya, handphone ini udah mendukung jaringan 5G. Future proof artinya. 5G-nya dual mode mendukung mode NSA atau non-standalone yang artinya bisa nebeng di jaringan LTE yang existing, selain mode SA atau standalone yang berjalan di jaringan dedicated 5G. Fleksibel lah pada dasarnya. Pasti pada penasaran nih, apakah bisa berjalan di jaringan beberapa operator lokal yang akan segera uji coba 5G di beberapa area? Dari spek sheet yang kita peroleh sih udah mendukung band N40 nih, 2300 MHz yang dibutuhkan untuk tahap awal 5G di Indonesia. Tapi nanti kita report lagi realnya gimana di lapangan. By the way, Vivo V21 5G ini SIM card slotnya hybrid. Bagi yang merasa internal storage 128GB UFS 2.2 kurang cukup buat koleksi media kalian dan nggak mau tergantung sama cloud services, kudu rela menggunakan single SIM kalau mau pakai SD card. Sayangnya nih, speakernya juga belum stereo, tapi kualitasnya decent untuk menemani kita menikmati berbagai konten. Terus, handphone ini sudah dilengkapi dengan NFC multifunction. Nice. Balik ke bagian depan, kita dikasih layar i3 AMOLED berukuran 6,44 inch beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz dan maksimum brightness yang mencapai 800 nits. Udah mendukung HDR10 Plus dan fingerprint berada di bawah layar. Cepet dan akurat pula. Simply layarnya bakalan manjain mata kita. Kalau ada area yang menurut kami masih bisa diimprove, harusnya layarnya pakai hole punch aja buat kamera, jangan notch, biar berasa lebih kekinian. Meski performa bukan jadi jualan utama dari Vivo V21 5G, sepertinya Vivo nggak mau setengah-setengah. SoC-nya menggunakan MediaTek Dimensity 800U dengan proses fabrikasi 7nm dan modem 5G yang sudah terintegrasi di dalamnya. Ini berarti di Indonesia Vivo yang menggunakannya pertama kali. Secara performa, Dimensity 800U itu berada di level yang sekelas dengan Snapdragon 765G lah, yang berarti di atas rata-rata kebanyakan handphone mid-range lainnya. Untuk pemakaian sehari-hari, jelas kita tidak menemukan kendala yang berarti. Di UI, apps harian, sosmed, lancar jaya. Buat multitasking, nafasnya juga panjang berkat RAM 8GB-nya. Tapi kalau kalian hardcore banget multitaskingnya, Vivo nyediain fitur extended RAM sebesar 3GB. Yang artinya sebagian dari internal storage bakal dipinjem sementara untuk ngebantu RAM bawaan. Kayak swap file gitulah sistemnya, fitur simple yang berguna. Lanjut, lalu seperti apa nih gaming experience-nya? Oke, sekarang coba gue pakai gaming. Kalau dipakai gaming, sebenarnya ada satu problem nih.
Tapi bukan problem dari Vivo-nya sebenarnya, karena Dimensity 800U ini hitungannya kan masih chipset baru banget ya. Di beberapa game belum dimasukin ke list chipset yang bisa jalanin opsi grafis rata kanan. Contoh, PUBG tuh masih mentok di Smooth Ultra sampai HD High. CODM juga masih mentok di grafis medium dan frame rate high. Walaupun begitu ini sih dapat kok 60 fps di CODM dan cukup stabil pula. Biasalah bug setting grafis CODM kan gitu. Dipakai swipe pelan-pelan, layarnya tuh ngikut, dibuat taps juga oke. Tapi ya memang ada satu hal yang gue notice juga di games yang bener-bener butuh zero latency layar, kayak game drum-druman begini ada delay sedikit yang seharusnya bisa di fix via software update nih. Kalau nekat main Genshin Impact masih bisa juga kok, tapi ingat turunin aja beberapa opsi dari settingan rata kanan seperti motion blur, anti-aliasing, dan lain-lain. Masih sangat playable. Chipset kenceng didukung dengan Vantage OS yang sekarang lebih light dan punya sentuhan kesederhanaan stok Android secara tampilan, bikin daily performance jadi berasa ngebut. Ayo dong, Origin OS dong dibawa terjun ke Indonesia supaya ada opsi yang lebih fresh aja dan sekaligus unik untuk tampilan software. Jarang-jarang ada HP mid-range yang kamera selfie-nya bisa merekam di 4K 30 fps. Habis itu tergolong stabil juga, jadi bisa diajak buat ngevlog. Kualitas footage-nya juga bagus ya, udah mateng, bisa langsung di-upload. Tapi emang kalau kalian mau lebih stabil footage-nya, harus pakai fitur steady pace yang kayak gue lagi pakai ini. Tapi resolusinya itu drop ke 1080p 30 fps. Gak hanya kualitas videografi kamera depannya yang bagus, tapi fotografinya juga reliable. Terutama gue suka sama detailnya yang bagus, khususnya di kondisi pencahayaan yang proper. Berasa natural aja. Tapi kalau soal tone warna memang karakternya Vivo banget ya. Vivid, bright, dan satis seperti biasa, terlihat lebih cerah daripada aslinya. Walaupun ya memang gak lebay banget. Di kondisi low light pun keberadaan OIS di kamera depan membantu buat mengangkat scene yang tadinya gelap jadi lebih bright supaya bisa kepake tuh fotonya. Kalau ada kekurangannya palingan foto portraitnya aja yang berasa kurang natural, kayak dipakein efek beauty gitu. Cukup disayangkan kamera belakangnya kurang stabil ya di resolusi tertinggi. Ya biasa, nggak ada HP yang sempurna kan. Di luar itu kualitas footage-nya sendiri mirip kok kayak footage kamera selfie-nya. Siap tayang. Kalau mau stabil, coba nyalain opsi ultra stable-nya. Lagi-lagi dengan catatan, resolusi maksimal di 1080p 60 fps doang. Lebih stabil sih iya, cuman tetap berasa kurang natural. Kerja sistem stabilisasinya dan ketajamannya terkompromis. Oh ya, sama kayak kamera depan, kamera utama 64 megapiksel di belakang juga sudah memiliki OIS. Mantap, fitur yang masih super jarang di segmen ini. Jagoan utama dari kamera di belakang tentu kamera utamanya. Tapi sebelum masuk ke sana, FYI kamera ultra wide-nya ya kualitasnya oke aja. Karena dengan resolusi 8 megapiksel tentu ada limitasi. Soft pastinya, apalagi kalau kondisi pencahayaan kurang proper. Walaupun memang night mode bisa membantu di sini. Lalu lensa makro 2 megapiksel seperti pada kebanyakan handphone mid-range sekedar meramaikan modul kamera di belakang. Nah, hasil foto dari kamera utama nih, menurut gue bagus dan tidak akan mengecewakan kalian. Dynamic range bisa dihandle dengan baik dalam kondisi backlight sekalipun. Tone warna kulit pun nggak berlebihan kok, saturasinya, ketajaman terjaga dengan baik. Intinya sih tidak ada jejak processing yang berlebihan. Coba lihat dulu lah sampel-sampel fotonya, mumpung udah banyak yang kami jepret. Lalu kalau di kondisi low light seperti apa? Night mode bekerja dengan baik juga. Foto night mode yang dihasilkan terlihat bisa nge-restore dynamic range, termasuk benerin exposure
mengurangi noise, meningkatkan ketajaman, dan membuat warna scene atau objek kembali hidup. Sebenarnya fitur kamera dari Vivo V21 5G ini masih banyak ya, seperti dual view video ini yang berguna buat ngerekam video dengan kombinasi dua kamera sekaligus. Lalu double exposure yang bisa mengkombinasi dua foto sekaligus supaya terlihat artistik, dan masih banyak lagi. Gak mungkin gue bahas di sini satu persatu, yang jelas kamera selfie dan kamera utama di belakang dari Vivo V21 5G ini bagus. Udah mendukung 5G, performa kece, kamera juga asik dan bakalan sering dipakai pasti sama usernya. Yang menjadi ganjelan tentu kapasitas baterainya yang tergolong kecil atau standar lah ya untuk handphone zaman sekarang, 4000 mAh. Mungkin karena desainnya yang super slim tadi, selama kalian gak ngegas banget buat jepret foto atau video atau gaming terus-terusan untuk pemakaian seharian penuh sih, kecil kemungkinan buat kehabisan baterai. Kalaupun habis, charger 33 watt flash charge bawaannya bisa quick top up sampai kurang lebih 60% dalam waktu 30 menit. Boleh juga. Vivo V21 5G ini menurut kami berdua adalah sebuah offering yang solid di pertengahan tahun 2021 ini. Kalau ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan besar buat kalian untuk membeli smartphone ini, yang pertama pasti desainnya yang kece, udah 5G ready, performanya yang gokil, udah sekelas premium mid-range, dan yang pasti kameranya yang kece depan belakang. Kekurangannya paling apa ya? Tadi soal ketahanan baterai, terus kedua juga kompatibilitas prosesor baru ini, MediaTek Dimensity 800U ini, dengan beberapa game yang ujung-ujungnya kita nggak bisa support rata kanan, padahal sebenarnya performanya udah cukup. Ini harus di follow up lebih jauh oleh Vivo dan MediaTek. Dengan harga 5 jutaan, kalau plusnya tadi adalah hal-hal yang kalian cari dari sebuah smartphone dan kekurangannya kalian nggak terlalu masalah, boleh mempertimbangkan Vivo V21 5G untuk dibeli. As always, kalau kalian suka dengan video kayak begini, boleh like, share, dan subscribe, dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.